Cuma ya gua ngerasa bahwa sebagai pencinta sepak bola berdamai dengan pembatalan U20 itu cukup berat aja, Bang, kalau gua pribadi. Tapi kalau dari lu pribadi, oh nggak ada masalah kok, itu apa yang dia percaya apa gitu segala macam. Tapi ya. Lagi-lagi masalahnya adalah ini kan kalau lo tadi ngomongin soal statementnya Pak Ganjar. Iya. Tapi menurut gue pembatalan itu dua hal yang berbeda. Lagi-lagi gue bilang kayak yang membatalkan U20 di Indonesia itu bukan Ganjar. Ya. Gitu. Yang mempengaruhi mungkin ya. Enggak mungkin juga. Memang pengaruhnya Ganjar tuh apa? Yoi, Pangeran Siaan. Lu itu ini, Pang, jubir atau tim ses atau cuma pendukung doang 03 ini? Officially? Iya. Officially gua itu adalah Direktur Muda Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud dan juga Oke. jubir. Oke, berarti hitungannya, oh iya lu udah jubir itu, Bang. Iya, Lu iya. udah nonton episode yang sama Total Politik? Gua nggak, ada nonton nggak? Belum, apa tuh? Enggak ya, ada ngomongin Pak Ganjar aja. Di situ sebenarnya gua sama anak-anak Total Politik sih terutama dia ngebela Pak Ganjar aja, karena dia bilang orang yang paling mendekati Pak Jokowi itu Pak Ganjar. Oh, setuju. Karena kalau orang itu. tuanya kan nobody kan. Betul. Ya nggak nobody juga, polisi kan. Tapi bukan perwira tinggi atau perwira menengah, bahkan perwiranya perwira yang cukup rendah sebenarnya pangkatnya. Nah iya makanya dan Pak Ganjar tuh posisinya adalah dia adalah gubernur Jawa Tengah kan. Yeah. Kalau dibandingin sama Pak Anies, Jakarta kan cuma berapa kota madya gitu. Yeah. Jawa Tengah kan lebih banyak, 33 apa? Yeah, Kalau nggak yeah, salah yeah. kota madya. Jadi sebenarnya secara pengalaman Total Politik ini setuju kalau Pak Ganjar ini jauh lebih berpengalaman daripada Pak Anies menurut Total Politik. Nah cuma kenapa lu akhirnya ke 03 gitu? Alasannya apa, Bang? Gue tidak akhirnya ke 03 ya. Dari dulu sebenarnya garis politik gue tuh jelas. Ya dari gue masih sekolah sampai sekarang gue memiliki garis politik yang sudah gue tentukan ya. Gue suka sama sesuatu yang progresif. Ya gue suka sama sesuatu yang pro dengan kesejahteraan rakyat. Dan gue suka sama perjuangan orang dari bawah, Mal. Ya, dari nobody sampai ke bisa jadi somebody. Karena kenapa? Karena gue relate sama itu. Gitu. Gue merasa bahwa gue juga bukan orang yang sangat privilege ya. Keluarga gue bukan keluarga darah biru bisnis atau politik. Dan gue meniti semuanya memang dari nol. Nah, dari antara semua gue paling bisa vibing ya sama Pak Ganjar. Nah, walaupun bukan hanya itu aja ya. Lagi-lagi gue sangat garis politik gue merasa gue suka pro sama sesuatu yang progresif dan juga pro sama rakyat. Dan gue merasa bahwa yang merepresent itu adalah Pak Ganjar dan partainya. Baru Gitu. gue mau tanya, baru gue mau masuk udah dia sapu duluan dan partainya. Oke. Terus. Nah, karena kebetulan memang partai Pak Ganjar ini mencapreskan Pak Ganjar, yang menurut gue itu udah klop. Gitu ya, udah klop. Makanya gue mendukung Pak Ganjar sebagai capres di pemilu 2024 ini. Tapi itu bukan suatu hal yang baru ya. Dalam artian ya orang kan punya alasan bermacam-macam ya untuk menunjukkan dukungan politik, dan gue nggak bisa menjudge gitu itu adalah sesuatu yang benar atau yang salah. Mungkin motifnya itu adalah opportunity ya, mungkin motifnya adalah bisnis, mungkin motifnya adalah vertical mobility gitu ya, buat naik kelas ya nggak apa-apa juga, itu sah-sah aja, nggak ada yang larang. Tapi kalau gue tuh nggak bisa berpolitik nggak pakai hati Mal. Gitu. Baru kemarin Coki dibahas soal berpolitik nggak pakai hati gitu-gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh kalau buat banyak orang itu hal yang cerdas atau enggak ya, karena banyak juga yang bilang sama gue, ya itu urusan yang beda lah bro katanya kan. Ya lo bisnis hati-hati gitu. Mau berbisnis di politik juga ya jangan pakai hati, tapi gue sih nggak bisa ya. Jadi harus pakai hati ya. Kalau gue iya, kalau gue melakukan semua itu pasti pakai hati. Gue pengen jadi orang yang sebenarnya kalau bisa atau melakukan apapun kalau bisa nggak usah pakai hati gitu ya, biar nggak ada attachment. Tapi kalau gue sih nggak bisa Mal. Oh, jadi lu sama Pak Ganjar dan PD ini pakai hati nih, Bang? Iyalah, pasti. Oh, enggak, kenapa lu bisa bilang lu pakai hati ke PDI dan Pak Ganjar? For the record, gue bukan anggota partai politik ya. Gue orang biasa gitu ya. Gue tidak punya KTA gitu. Gue bukan anggota partai. Tapi gue merasa bahwa gue itu kan lahir tahun 87 ya. Jadi gue masih sempat ngerasain Orde Baru lah.
ya pas gue SD gitu. Gue bisa melihat transisi Indonesia dari Orde Baru yang otoriter ke reformasi. Dan waktu itu ya yang menjadi simbol lokomotif perjuangan ya PDI Perjuangan gitu waktu itu. Dan juga ketika gue melihat sosoknya Pak Ganjar juga, gue tuh pertama kali lihat Pak Ganjar ya, itu ketika Pak Ganjar itu masih jadi anggota DPR waktu itu. Wah, 10 tahun masih yang lalu. Anggota DPR itu ya dia kan Pak Ganjar tuh anggota DPR dari 2004 sampai 2013. Oke. Ya gitu. Nah, gue lihat waktu itu ya urusan berbagai macam pansus lah di DPR, termasuk juga soal senturi dan lain-lain gitu. Gue ngelihat bahwa wah, ini orang keren juga ya. Dan mencolok kan, maksudnya rambutnya tuh ubanan soal putih kan. Tapi mukanya belum muda, mukanya tuh masih muda gitu, belum orang tua gitu. Gue ngelihat, kok kayaknya keren ya. Tapi gue waktu itu ya belum kenal, gue masih berapa umur gue, 23, 22 gitu. Ketika jadi gubernur Jawa Tengah, itu juga menurut gue ceritanya keren. Karena Pak Ganjar tuh jadi gubernur Jawa Tengah itu lawannya incumbent. Lawannya incumbent. Walaupun incumbentnya itu sebenarnya awalnya dari partai Pak Ganjar terus pindah partai ya gitu. Tapi tetap aja petahana itu susah loh. Susah. Lawan incumbent tuh susah. Lagi running untuk kedua kalinya. Pak Ganjar tuh ketika pertama kali mau nyagup itu kalau nggak salah elektabilitasnya itu single digit. Single digit. Gue lupa berapa, 5%, 7%, pokoknya single digit lah. Pokoknya. Iya. Iya, lawannya incumbent bro. Iya sih. Iya kan? Udah pasti mayoritas suara lah. Betul. Nah itu perjuangan lo bisa ngelihat kan. Nah gue tuh selalu suka sama kisah-kisah orang berjuang kayak gini mal. Iya kan. Nah berjuang dan menang gitu. Lagi-lagi yang namanya Ganjar ini kan lagian bukan orang privilege ya. Iya. Ya tadi kita udah ngomong gimana background masa kecilnya, gimana susahnya, dan meniti dari bawah gitu. Nah ini yang selalu menjadi tema besar sih setiap kali gue melihat dan ngomongin soal Pak Ganjar. Bahwa yang namanya perjuangan itu bukan sesuatu yang cuma dijadiin gimmick aja, ya, yang bukan yang dijadiin sebagai jargon aja, tapi emang bener-bener dijalanin gitu. Bagi banyak orang itu mungkin suatu hal yang dipilih gitu ya. Kan banyak juga tuh malah orang-orang privilege tapi memilih jalan pedang yang berbeda banyak juga. Banyak. Ya, tapi kalau buat Pak Ganjar itu bukan pilihan sih, memang jalan hidupnya seperti itu gitu, harus dilalui. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini Pang, misalkan let's say ya, kalau tadi kan ngomongin soal Pak Ganjar dan PDI kan. Misalkan ternyata Pak Ganjar ini bukan diusung PDI deh. Misalkan Pak Ganjar ternyata diusung Nasdem. Lu milih siapa tuh? Milih Pak Ganjar atau tetap siapa yang diusung PDI? Gini. Pertama itu nggak mungkin terjadi sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Nggak mungkin terjadi ya. Kan, Tapi ini lagi ngomongin secara hipotetikal gitu ya. Iya. Tetap aja yang kita lihat adalah sosok sih pasti sih. Pasti figur kan. Pasti figur. Gitu. Cuman fakta bahwa Pak Ganjar itu adalah orang yang loyal ya, yang setia gitu. Itu yang makin bikin gue makin yakin lagi bahwa kita memang butuh pemimpin ini yang ya kalau A, B, hitam, putih gitu. Gitu mah. Oke, jadi nggak lu Pak Ganjarnya berarti yang lu cecer nih. Iya, berarti kalau misalkan tadi let's say halu-haluan kita diusung sama Nasdem, lu ke Pak Ganjar dong, berarti nggak ke PDI-nya. Iya, walaupun again ya, walaupun itu nggak mungkin kejadian gitu ya. Ya itu menurut gue sesuatu yang bertautan gitu loh mal. Maksud gue secara skenario, walaupun ini cuma skenario nih ya, itu nggak mungkin kejadian. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan what Ganjar Pranowo stands for gitu loh. Iya kan? Nah gitu. Soalnya kan banyak yang kayak tidak memilih 03 ini karena PDI kan. Maksudnya ini isu dari netizen lah. Selalu kayak banteng. Sejujurnya tapi gue juga gak ngerti kenapa malah. Kayak yang gue bilang tadi. Kenapa sih orang gak suka sama PDI? Karena dianggap sebagai partai penguasa 2 periode 10 tahun gitu kan. Tapi kan Indonesia itu bukan 10 tahun doang umurnya kan. Ya kan. Tadi kita udah sempat bilang bahwa ya kita beralih dari rezim otoriter Orde Baru kepada era reformasi. Dan di situ salah satu lokomotifnya adalah PDI Perjuangan. Gitu. Memang nggak ada orang yang sempurna ya, nggak ada entitas yang sempurna, tidak ada partai politik yang sempurna. Pasti adalah hal-hal yang nggak baik dan perlu dibenerin. Gitu. Tapi lagi-lagi gue disclaimer, gue bukan orang partai, gue bukan anggota partai, tapi gue merasa bahwa kita perlu melihat dalam kacamata yang lebih lebar sih, yang lebih luas perspektifnya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin semua partai politik di Indonesia ya, banyak partai politik yang menurut gue punya nilai-nilai yang baik gitu di dalam diri mereka. Contoh deh apa gitu ya. Contoh gue sebut nama aja nih. Ya. PKS misalnya gitu ya. Iya. Ya gue kagum sama
kaderisasi PKS gitu. Karena kenapa ya, partai politik memang harusnya partai kader, semuanya dididik dari bawah. Perkara mungkin kita ada perbedaan nilai ya itu ya kita sepakat untuk tidak sepakat gitu kan. Nah tapi bukan berarti bahwa gue nggak bisa melihat hal yang baik gitu dari masing-masing partai. Nah kembali lagi soal kenapa misalnya banyak orang yang merasa nggak srek gitu ya dengan PDI Perjuangan, gue merasa bahwa ya kita harus memperlebar horizon pemikiran kita lebih dari 10 tahun terakhir gitu malah. Ya karena memang PDI ini selalu yang di istilahnya tuh jadi apa ya, jadi hambatan adalah selalu ini partai terlalu ibu mega banget lah dalam tanda kutip. Bahkan kemarin yang pas terakhir kayak konser sama Slank itu kan ibu mega ngobrol kayak orasi kan. Dan gue baca komen netizen, gue lupa di Kumparan apa Detik, jadi baca komen netizen, ini siapa yang presidennya sih kok jadi malah ibu mega yang akhirnya keluar orasi gitu. Nah kadang-kadang itu kan kita tidak bisa pungkiri juga Pang bahwa Pak Jokowi juga tadinya di PDIP kan. Terus akhirnya ada entahlah mereka ada masalah apa segala macam, akhirnya Pak Jokowi ini dalam tanda kutip adalah ke 02 bukan ke 03 gitu. Jadi kan ada kayak permasalahan yang kayak iya yang bener nih, kalau takutnya kalau Pak Ganjar jadi standar lah selalu lu kayaknya setiap di interview kayak gitu deh, Pak Ganjar pasti jadi boneka juga nih dalam tanda kutip. Kan itu yang jadi masalah gitu, Pang. Nah, ini menurut gue sebuah pemikiran dan statement yang sering gue dengar memang, tapi juga menurut gue itu kontradiktif. Gini deh. Katanya Pak Ganjar itu adalah kalau terpilih jadi presiden akan menjadi boneka partai. Apakah hal yang sama terjadi ketika Pak Jokowi jadi presiden? Kan enggak. Kan enggak gitu. Nyatanya Pak Jokowi dan juga partainya PDI Perjuangan itu punya interaksi dan punya sinergi yang menurut gue unik ya. Dari awal ketika menjadi presiden dan sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya takut ya nanti Pak Ganjar dianggap akan jadi boneka partai, itu nggak kejadian kok. PDI Perjuangan sudah pernah punya presiden selain Ibu Mega yang udah jadi presiden gitu dari PDI Perjuangan. Dan itu kan nggak kejadian. Kalau misalnya kemarin bisa, kenapa sekarang jadi masalah? Menurut gue sih ini hanya mengada-ngada aja ya. Menurut gue orang yang bilang bahwa Pak Ganjar adalah boneka partai itu orang mengada-ngada untuk menunjukkan bahwa ya untuk mendowngrade gitu. Padahal nggak kayak gitu kejadiannya. Kalau lo mau ngulik ya malah, lo mau ngulik ceritanya Pak Ganjar sebagai pejabat publik, sebagai gubernur gitu. Lo bisa ngulik sendiri lah, nggak perlu gue sebutin di sini. Tapi boleh diulik. Pak Ganjar itu seringkali itu kalau gue pakai istilah ya memiliki sinergi yang unik, interaksi yang unik itu dengan teman-teman dari partai sendiri, gitu. Tapi soal yang iklan PDI dia nggak ada Pak Ganjar itu, kan ada tuh sempat iklan kok nggak ada Pak Ganjarnya sih, berarti kan udah mulai di ya kalau yang netizen ngomong nih bukan gue, yang netizen ngomong ini mah udah disepelekan nih Pak Ganjar nih, soalnya udah kayaknya nggak akan menang, nggak akan masuk 2 putaran gitu kan. Itu bukan disepelekan namanya. Jadi memang ketika memang iklannya itu adalah untuk yang berhubungan dengan kemenangan partai secara legislatif, ya berarti yang dikedepankan adalah identitas dari kepartaiannya. Ketika ngomongin Pak Ganjar sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan, yang ditonjolkan adalah Pak Ganjarnya. Nah ini sebenarnya menunjukkan bagaimana identitas kepartaiannya PDI ini memang luar biasa mal, gitu, bagi para pemilihnya. Gitu. Memang loyalitasnya besar sekali. Sehingga kenapa orang juga tahu capresnya PDI Perjuangan itu adalah Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar partainya adalah PDI Perjuangan. Gitu. Jadi menurut gue ini karena memang brandnya begitu melekat dan begitu tahu gitu. Kan nggak ada orang yang nanya Ganjar Pranowo itu dari partai mana sih, nggak ada. Nggak ada orang nanya capresnya PDI Perjuangan itu siapa sih, nggak ada, orang udah tahu gitu kan. Nah ini memang untuk dua kepentingan yang berbeda Pak. Iya, memang agak-agak gimana ya. Soalnya gue pribadi juga, gue cukup 10 tahun ini dengan PDI ini cukup dalam tanda kutip trauma juga lah. Apalagi kita ya kan maksudnya kan selama 10 tahun jadi partai korupsi terbesar di Indonesia. Terus habis itu ya misal kita sebut nama soal Harun Masiku, bablas segala macam. Belum lagi soal banyak lah yang kayak Ibu Puan dan Ibu Mega yang waktu di ruangan Pak Jokowi duduk seolah-olah kayak menghadap atasan. Jadi kayak banyak apa ya, stigma negatif yang sebenarnya itu justru parpolnya sendiri yang begitu gitu Pang. Jadi gue kayak lah kenapa lu tampilin kayak gitu, misal Bambang Pacul PDI kan. Nah Pak Bambang juga ngomong waktu itu kan yang kayak kita mah tergantung atasan gitu-gitu. Jadi kayak banyak
apa ya, banyak yang menurut gue blunder mungkin, nggak tahu kalau menurut enggak sih, kayaknya ini nggak blunder, menurut lu mungkin nggak blunder, tapi menurut gue jadi blunder yang akhirnya bikin kayaknya nggak PDI lagi deh untuk 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu, Pak. Banyak hal-hal yang diomongin sama netizen ya, yang mungkin dibikin viral lah, dibikin jadi meme gitu, mungkin dibicarain juga, yang menurut gua itu diambil keluar dari konteks. Contoh misalnya, beberapa kali speech-nya Bu Mega kan diedarin lah gitu ya. Ya. Yang walaupun itu sebenarnya itu adalah kan acaranya internal partai. Audiensnya pun juga partai, gitu, internal gitu, yang memang di broadcast secara publik, gitu, di broadcast secara publik, lalu ada yang melihat dan lalu diedarkan. Tapi jadi menarik sebenarnya untuk melihat partai politik mana lagi yang selain PDI Perjuangan yang berani membroadcast acara internal sendiri agar orang bisa ngelihat gimana dinamika yang terjadi di dalamnya. Dan dalam banyak konteks di mana Ibu Mega memberikan speech yang dianggap orang kontroversi, itu kalau dilihat pidatonya dan dilihat tone-nya secara utuh, itu sebenarnya banyak guyonnya, ya, banyak bercandanya tone-nya sebenarnya. Memang kalau dipotong-potong ya lo kan komik, lo ngerti lah, Pak. Iya kan, ya kan. Itu banyak guyonnya. Nah cuman kalau tadi ya dengan berbagai macam isu lain yang tadi lo sebutkan, lagi-lagi gue bilang memang partai politik manapun ya, lo mau ngomongin Republican Democratic Party di Amerika, Tory Party, Labour Party di UK, itu nggak pernah akan ada yang sempurna gitu, karena memang nggak akan ada yang sempurna. Itu dinamika dan realita politik lah, seperti itu. Yang namanya power dan kekuasaan itu banyak embel-embelnya yang negatif udah pasti, ya kan. Tapi gimana caranya itu bisa bisa disingkirkan dan lalu bisa memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang menguntungkan dan juga mensejahterakan rakyat, gitu. Banyak banget tuh sebenarnya hasil legislasi ya, undang-undang yang dijebolkan di parlemen itu ya, yang jadi penggawa utamanya itu PDI Perjuangan gitu. Banyak banget gitu. Pak Ganjar sendiri misalnya ya dulu masalah soal affirmative action, keterwakilan perempuan, itu salah satu yang nge-push itu adalah Pak Ganjar, gitu, di DPR. Kalau misalnya ngomongin undang-undang desa misalnya yang memberikan dana kepada desa gitu, juga dulu yang paling depan itu adalah juga PDI Perjuangan. Dan itu cuman sekelumit contoh aja lah dari ya banyak hal yang sudah dilakukan ya. Nah, walaupun gue sekarang terdengar seperti kader PDI, sekarang karena belain. Cuman maksud gue adalah memang ada hal-hal yang bisa diimprove, tapi itu kan harus tidak menegasikan hal lain yang baik yang sudah dilakukan itu loh. Dan lagi-lagi ini menurut gue berlaku untuk semua partai politik. Gitu. Dan yang paling krusial kan perampasan aset kan sebenarnya kan, dimana itu bisa aja Bu Puan memutuskan untuk disahkan tapi nggak disahkan, itu kan PDI juga ujung-ujungnya kan, Pak. Iya, itu sesuatu yang memang butuh proses, tapi Pak Ganjar dalam banyak kesempatan itu sudah bilang bahwa beliau itu akan mendukung, kalau jadi presiden beliau akan mendukung dan akan mendukung dan turut untuk menggolkan soal RUU perampasan aset. Iya. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, kalau dilihat dari beberapa debat inilah, maksudnya kalau yang kita baru pas syuting ini kan baru viral soal Prof Mahfud sama Gibran ya. Tapi selama gue melihat debat dan kampanyenya beliau, sebenarnya gue sama Pak Ganjar itu nggak ada, mulai awalnya tuh gue nggak terlalu nggak terlalu respect lah sama Pak Ganjar. Apalagi kayak lu, kayak gue pecinta sepak bola. Lu pencinta sepak bola, terus U20 nggak jadi gitu. Cuman kalau gue boleh jawab di situ malah. Memang U20 nggak jadi gara-gara Ganjar. Ya sebenarnya salah satu faktor kan Pak Ganjar. Enggak kan. Loh, kenapa gara-gara Ganjar? Memang Ganjar punya kuasa apa untuk membatalkan Piala Dunia U20? Ya itu kan maksudnya salah satu faktor Iwayan Koster misalkan, Pak Iwayan Koster kan PDI juga. Jadi kan semua yang tidak setuju ini adalah PDI karena bawa nilai-nilai Soekarno kan, ngomongnya gitu. Betul. Kan. Nah, dan gini, kalau masalah soal kita pro kepada perjuangan rakyat Palestina, dan itu ternyata adalah keputusan yang terbukti sekarang dengan kita melihat apa yang terjadi di Gaza sekarang ya, gitu. Itu sesuatu yang tidak akan pernah disesali sebenarnya. Karena kita merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang benar, sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya dan juga perjuangan historis kita. Tapi kalau kita ngomongin soal 20, gini, kalau misalnya ini sebenarnya hajatannya siapa sih? Gitu kan. Ini kan adalah hajatannya FIFA yang digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Ya. Ada orang-orang yang tidak setuju. Dan yang gak setuju sama Israel datang ke Indonesia itu gak cuman Ganjar dan Iwayan Koster. Banyak yang gak setuju lainnya. Gitu. Tapi memang itu akan mengakibatkan itu dibatalkan. Menurut gue kan enggak. Gitu. Ini ada faktor-faktor lainnya lah. Silakan dikulik gitu faktor lainnya apa. Ya, tapi menurut gue bukan gara-gara itu. Perkara bahwa
itu dialamatkan dan dituding ke Pak Ganjar, ya menurut gue itu adalah sebuah konsekuensi dari mengatakan hal yang beliau percayai gitu, soal gimana Indonesia secara historis ya pro dengan Palestina dan kita tidak bisa menerima dan mengakui eksistensi dari Israel sebagai negara gitu. Kalau memang konsekuensinya dari percaya kepada nilai dan juga berintegritas kepada apa yang kita percaya adalah seperti itu sesuatu yang memang akan terus dilakukan sih Mal. Dan gue rasa itu yang menjadi karakternya Pak Ganjar. Tapi apa ya, Israel kan udah, maksudnya sepak bola Israel tetap diterima di Palestina kan? Gimana? Sepak bola Israel. Jadi kalau nggak salah itu ya, timnas Israel ini pernah ada pertandingan sama timnas Palestina. Ya, jadi kayak bolanya tuh kayak tidak bersinggungan sama politik gitu, Pang. Jadi main bola aja gitu. Makanya kan ada beberapa tuh yang kayak media-media yang bilang, lah ini main kok, Israel main kok di sini main, padahal ini juga negara yang ibaratnya pro Palestina, tapi Israel main, kenapa Indonesia enggak gitu kan? Gue harus cek lagi soal itu ya. Soal tadi lo bilang apakah mereka benar-benar bermain. Tapi Indonesia lagi-lagi secara historis. Dulu Indonesia pernah melawan Palestina. Indonesia pernah melawan Israel. Ya. Tahun 50-an. Ya. Dan Indonesia menolak untuk bertanding. Ya benar. Sehingga kita di diskualifikasi gitu kan waktu itu. Nah, jadi ya itu memang sebuah hal yang kita anut dan kita percaya dan kita harus loyal sama itu. Makanya menurut gue kita tuh gue tuh sebenarnya nggak pernah percaya sepenuhnya sama orang. Karena menurut gue orang tuh bisa berubah Mal. Dan kita pasti akan dikecewakan oleh orang. Tapi gue percaya itu sama nilai. Apakah nilai-nilai tersebut itu memang terus dipegang oleh seseorang. Nah disitulah yang menunjukkan kebesaran karakternya dari orang tersebut. Nah dan disitulah kenapa gue percaya sama yang namanya Ganjar. Gitu, karena sejauh ini gue nggak pernah lihat yang namanya Ganjar Pranowo itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa nilai yang dia percayai. Berarti yang itu bukan blunder ya, dia ngomong U20 nolak, bukan blunder tuh ya? Menurut lo? Gue tidak bisa bilang itu sebuah hal yang blunder ya, karena mengatakan sesuatu hal yang memang lo percayai, gue kalau ditanya soal apa yang gue percaya gitu ya dengan apapun, gue pasti akan bilang gitu, karena kenapa? Karena itu yang kita percaya. Walaupun sebenarnya gini, apakah memang lebih baik tidak dikatakan? Mungkin gitu. Tapi mengatakan sesuatu hal yang memang lo percaya dengan sepenuhnya, itu menurut gue nggak pernah jadi hal yang bisa dikatakan blunder sih. Ya. Soalnya menurut gue pribadi Pak Ganjar, kalau menurut gue ya Pak Ganjar blunder kalau versi gue. Karena kan kembali lagi sepak bola kita kan jarang-jarangnya bisa jadi tuan rumah U20 gitu. Walaupun kita akhirnya jadi tuan rumah juga U17 ya. Cuma ya gue ngerasa bahwa sebagai pencinta sepak bola berdamai dengan pembatalan U20 itu cukup berat aja Pang kalau gue pribadi. Tapi kalau dari lu pribadi nggak ada masalah kok, itu apa yang dia percaya apa gitu segala macam. Tapi ya lagi-lagi Mal, masalahnya adalah ini kan kalau lo tadi ngomongin soal statementnya Pak Ganjar. Tapi menurut gue pembatalan itu dua hal yang berbeda. Lagi-lagi gue bilang kayak yang membatalkan U20 di Indonesia itu bukan Ganjar. Ya. Gitu. Yang mempengaruhi mungkin ya. Enggak mungkin juga. Memang pengaruhnya Ganjar tuh apa? Besar Bang. Kepada U20 tuh apa? Nggak ada pengaruhnya. Sehingga harusnya orang dan publik itu berusaha mencari tahu. Jadi sebenarnya batalnya kenapa? Karena kenapa? Kalau lo lihat suratnya FIFA yang memang diedarkan dan dipublikasikan gitu kan, itu dia nggak secara jelas loh bilang batalnya gara-gara apa. Gitu. Sebenarnya Iya. Jadi dan ini selang berbulan-bulan kemudian, ya menurut gue sih harusnya ada orang yang ngulik-ngulik ya itu batalnya gara-gara apa. Biar kita bisa menghindari fitnah Mal. Siapa nih yang batalin kan gitu kan? Iya sebenarnya mungkin udah ada yang tahu Bang ini isunya ini. Tapi memang ya itu cukup yang kembali lagi soal traumatis terhadap PDI dan akhirnya Pak Ganjar kayak gitu-gitu dan Pak Ganjar ada kader PDI itu tuh mempertebal keyakinan gua untuk tidak mendukung PDI dan 03 sebenarnya itu doang. Jadi gua gua nggak PDI lagi deh gitu. Cukup udah gitu doang. Dan gua pas lo berarti 2 pemilu terakhir lo dukung capresnya PDI Perjuangan? Iya Pak Jokowi. Tapi kembali lagi sosoknya kan yang gua dukung. Dan kalau tadi lu bilang PDI adalah salah satu partai yang penting di era reformasi, bener. Itu nggak ada masalah. Bahkan gua seneng ketika PDI jadi oposisi Pak SBY. Jadi
kelihatan banget kritis ya gitu. Walaupun sebenarnya Ibu Mega, Ibu Puan nangis-nangis tuh sampai sekarang masih kepake soal BBM ya. Dan akhirnya di era PDI berkuasa juga BBM toh juga nggak akhirnya naik-naik juga kan. Tapi maksud gue setuju PDI itu partai yang besar dan kuat, apalagi perannya penting untuk reformasi, bener. Cuma di 10 tahun itu gue ngerasa bahwa ya dikecewakan banyak hal aja, Pang. Iya. Dan itu udah kayak akumulasi itu tambah Pak Ganjar salat gitu. Kalau masalah personal preference tuh kan gue nggak bisa mendebat ya. Iya sebenarnya. Iya kan. Kalau soal itu gue tidak bisa mendebat. Iya. Tapi kalau misalnya soal lu tidak suka atau siapapun itu nggak suka sama Pak Ganjar gara-gara nggak serta sama partainya. Oke. Itu buat gue hal yang harusnya bisa dipisahin. Kenapa? Oke. Karena pemilih dari partai politik manapun itu kan ada yang memang ideologis dan basisnya itu sudah firm. Gitu ya, udah firm. Dan itu tersebar di daerah-daerah yang disebut sebagai kantong suaranya ada di mana-mana aja, gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya lo nggak mau memilih capres karena lo nggak suka sama partai politiknya, itu yang lo pilih itu adalah capres, adalah presidennya. Kenapa? Karena setelah menjadi presiden, ya nggak ada lagi tuh yang namanya petugas partai, karena dia akan menjadi petugas rakyat gitu, petugas republik. Gitu urusannya dia sudah tidak lagi, dia tidak, jadi gini, nggak ada istilah yang namanya presidennya partai gitu. Nggak ada presiden dari partai PDI Perjuangan, presiden dari Partai Demokrat, pasti enggak. Yang ada capresnya PDI Perjuangan, capresnya Partai Demokrat dan lain sebagainya. Nah, itu juga berlaku kalau orang jadi presiden di Indonesia. Kenapa? Ketika dia udah jadi presiden, itu atribusi kepartaiannya pasti ditanggalkan, pasti gitu. Dan kalau lu pribadi nggak ada trauma 10 tahun PDI ini, nggak ada trauma sama sekali ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin lo pengen ya udah kita bisa PDI kok untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Jadi lu nggak ada, pertama berarti nggak ada traumanya sama 10 tahun PDI ini. Nggak ada. Ya kayak gue tadi bilang, gue merasa bahwa garis politik gue itu sama ya. Oke. Kebetulan sama dengan Pak Ganjar dan juga dengan PDI Perjuangan. Iya. Kalau dikatakan gue ada trauma, gue nggak bisa bilang itu trauma sebenarnya. Ada hal-hal yang bisa diimprove tentu saja, pasti. Yang namanya partai berkuasa itu sudah pasti banyak isu lah. Dan itu terjadi bukan cuma di Indonesia, jadi dimanapun udah pasti. Nah, tapi kalau misalnya lo tadi nanya apakah gue merasa bahwa 5 tahun ke depan masih PDI lagi, ya gue sih merasa cocok-cocok aja. Cocok. Tapi buktinya itu tidak tergambarkan di elektabilitas kan, Bang? Maksudnya berarti bukan cuma gue yang trauma sama 10 tahun PDI tapi ini. Tapi elektabilitasnya PDI Perjuangan walaupun angka bervariasi ya. Ya tapi di kebanyakan survei tetap nomor 1 tetap PDI Perjuangan. Kalau buat DPR. Buat DPR, ya. Bukan buat capres. Bukan buat capres. Ya, walaupun itu dinamikanya kalau menurut gue kalau ngomongin pencapresan itu berbeda. Kenapa? Karena kita punya 3 pasang calon ya. Kita punya 3 pasang calon. Di salah satu calon kebetulan ada anaknya presiden sebagai cawapres. Dan kita ngomongin soal approval rate-nya presiden Pak Jokowi itu tinggi sekali. Ya lebih dari 70% lah. Itu minimal tuh, ada yang sampai lebih dari 80% lah. Nah, ini pasti akan juga mempengaruhi psikologisnya para pemilih. Gitu. Jadi kalau kita melihat soal bagaimana angka dari paslon 2 itu memang yang leading sekarang, ya itu make sense gitu. Karena Pak Jokowi sudah pasti gitu, karena ada anaknya Pak Jokowi yang berada di situ. Tapi yang jadi menarik adalah ini kan ada faktor dari pemilih Pak Prabowo sebelumnya. Yang Pak Prabowo itu 43% lebih lah sebenarnya harusnya. Di Pilpres terakhir gue lupa berapa ya, tapi lebih dari 40%. Jadi kalau menggabungkan suara antara suaranya Pak Prabowo dengan suara pendukungnya Pak Jokowi yang sangat besar, tapi ketika di-combine masih 40%, berarti kan ada resistensi dari publik, dari pemilih gitu, yang merasa bahwa orang-orang yang merasa bahwa ingin meneruskan legasinya Pak Jokowi berarti punya 2 pilihan. Apakah yang sah dan terbaik menjadi penerus Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, atau justru penerus terbaik dari Pak Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo gitu. Buat orang-orang yang merasa tidak happy dengan apa yang menjadi legasinya Pak Jokowi, menginginkan suatu hal yang berbeda, itulah yang menjadi ceruknya nomor 1, Pak Anies. Ya kan.
Nah, berarti kan sekarang pertarungannya adalah soal siapa nih yang paling cocok, yang paling tepat untuk jadi penerusnya Pak Jokowi. Gitu, karena tingkat approval rating yang begitu tinggi. Nah, gue sih percaya yang terbaik untuk meneruskan Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi berasal dari background yang sama, dari partai politik yang sama juga, gitu, memiliki karakter yang juga sama dan serupa, dan pendekatan yang paling dekat sama rakyat, gitu, paling dekat sama rakyat. Gue nggak tahu apakah gue bisa mengatakan hal yang sama soal paslon yang lain ya, gitu. Tapi ya menurut gue yang terbaik dan paling cocok meneruskan Pak Jokowi ya Pak Ganjar. Iya, dan akumulasi trauma itu ditambah plus lagi ditambah nih, masih ngomongin trauma tadi, bertambah semenjak ya itu konflik antara Pak Jokowi dan PDI itu kan. Jadi itu juga memperkuat statement masyarakat terutama bahwa wah nih emang ada apa-apa nih parpol nih gitu. Makanya begitu selalu orang ngomong kayak gini kan. Gue tuh pengen coblos Ganjar nih. Ada beberapa teman-teman gue pengen coblos Ganjar, PDI-nya yang gue nggak mau. Selalu begitu komennya, Pang. Dan itu tuh nggak bisa dipungkiri. Bahkan mungkin di hati lu juga ngomong, iya ada sih orang-orang ngomong kayak gitu. Ada, memang ada. Gue tidak memungkiri orang yang ngomong gitu banyak gitu. Gue lihat sendiri gitu. Tapi ya lagi-lagi gue harus bilang bahwa gue nggak bisa nangkep rasionalitasnya gitu loh, Mal. Dalam artian ya kalau lo nggak suka sama partainya, lo begitu pilek lo milih yang lain partainya. Tapi kalau lo suka sama capres ya lo milih capresnya. Itu menurut gue dua hal yang harusnya bisa dipisahin. Masuk akal. Iya kan? Iya. Berarti jangan untuk legislatif jangan nyoblos PDI aja. Kalau lo merasa nggak serak, karena itu kan pilihan masing-masing, ya kan? Tapi kalau lo serak sama yang namanya Ganjar, ya lo coblos Ganjar. Oke. Itu lebih masuk akal tuh. Tapi soal Wadas dan IKTP paling standar lah, itu pasti ditanyain semua orang. Lu berdamai dengan itu gimana? Loh, IKTP sudah jelas tidak terbukti, Pak Ganjar, gitu kan? Walaupun namanya sempat disebut sudah terbukti tidak betul, dan bahkan KPK sudah menyatakan nggak ada. Wadas, nah ini kalau Wadas itu seru untuk diomongin. Kenapa? Karena harusnya kemarin ini pada waktu debat itu kan ini dibahas ya, karena ngomongin lingkungan hidup kan. Iya, harusnya Wadas masuk. Dan kita sebenarnya nunggu-nunggu, kenapa nggak dibahas? Gak ada yang nanya gitu. Padahal ini kan sasaran tembak paling gampang sebenarnya kan. Iya. Kenapa? Karena ini jadi kesempatan kita untuk menjelaskan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Jadi yang namanya Wadas ini itu kan proyek strategis nasional, PSN. Proyek strategis nasional itu yang menjalankan dan yang punya itu ownernya itu adalah pemerintah pusat. Jadi ya di bawah Pak Presiden. Nah, sebagai bagian dari undang-undang otonomi daerah yang menjalankan itu memang Pak Ganjar. Gitu, sebagai gubernur Jawa Tengah. Termasuk ketika ada kendala dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ownernya sih sebenarnya bukan Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Tapi Pak Ganjar itu take over. Karena kenapa? Karena yang namanya Ganjar ini, Pak Ganjar ini orangnya tuh loyal, ya, berintegritas dan nggak pernah berkhianat. Gitu. Jadi ketika ada tanggung jawab ya diambil alih sama Pak Ganjar. Termasuk ketika ada kendala-kendala. Betul, memang awalnya ada yang menolak. Lalu itu berusaha untuk diselesaikan. Ganti rugi diberikan, negosiasi terus dijalankan. Ada represi dari aparat, betul. Gitu. Dan Pak Ganjar meminta maaf bahkan kepada warga soal itu. Bahkan sempat sampai menginap di rumah warga. Jadi kalau ada yang bilang Pak Ganjar baru nginep di rumah warga nih, ketika kampanye itu udah lama sebenarnya, udah lama dilakukan. Ketika jadi gubernur. Nah, dan itu semuanya bisa dilalui dan bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin sekarang hampir semuanya udah menerima ganti rugi, dan ini ganti rugi itu miliaran, loh. Miliaran gitu. Itu kita bahkan udah datang ke sana dan ngeliat langsung. Oh, fakta tuh ya? Iya, udah terima gitu. Atau lagi yang lain nih ya, yang lain yang juga sering dibicarain itu adalah mengenai Kendeng, mengenai semen Rembang. Kita mengenai pabrik semen itu memang ada masalah dari segi AMDAL-nya, ya, soal analisa dampak lingkungannya ya. Ya, tapi akhirnya AMDAL-nya dibenerin. Lalu karena itu dianggap akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Pak Ganjar sendiri yang bikin bahwa yang memiliki saham dari pabrik itu sebagian dikuasai oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes itu dimiliki oleh warga. Jadi warga akan dapat profit ya, akan dapat keuntungannya dari situ. Nah, tapi juga ini kan adalah proyek-proyek yang punya obstacles, punya kontroversi. Sebenarnya bukan proyek Pak Ganjar, tapi sebagai gubernur Jawa Tengah diambil alih. Ya, diambil alih sama dia. Hari menjalankan. Gitu.
Nah tapi yang banyak orang nggak tahu itu adalah proyek-proyek yang bermasalah, di mana yang punya kendali sepenuhnya adalah Ganjar sebagai gubernur. Itu di take over dan dibatalin semua Bro. Ada pabrik semen juga di Pati. Oke. Itu memang urusan Jawa Tengah. Ya, dampak lingkungannya jelek, dianggap nggak oke, batal pabrik semennya. Gitu. Ini jarang diomongin. Iya, makanya gue juga diomongin, kan? Oke, terus. Ada tambang emas di Wonogiri. Oke. Again, lagi-lagi dampak lingkungannya jelek. Nggak dikasih izin sama Pak Ganjar. Dan ini ya kita ngomongin bisnis ya. Jadi kan ya banyak kepentingan dan juga banyak clash lah ya, banyak backlash yang terjadi gitu terang. Itu tapi Pak Ganjar pasang badan di situ. Jadi memang ada hal-hal yang menyorot perhatian publik. Ya, seperti tadi 2 kasus pertama yang disebutin. Tapi ada juga yang lupa dari perhatian publik gimana Pak Ganjar tuh pasang badan gitu untuk hal-hal yang dia percaya itu nggak menguntungkan bagi rakyat, tapi dia punya kuasa karena dia adalah owner dari proyeknya sebagai gubernur Jawa Tengah. Gitu loh Mal. Jadi memang iya mungkin publik perlu tahu juga sebenarnya gimana apa yang terjadi, di mana Pak Ganjar take over project sebagai pembantunya presiden, tapi di mana juga Pak Ganjar itu take over karena dia nge-lead sendiri sebagai gubernur Jawa Tengah, di mana dia punya kuasa untuk ngebatalin. Oh, nah itu buat warga Jawa Tengah yang lagi nonton podcast ini silakan didebat aja. Pasti kan mereka enggak begitu, tapi silakan didebat aja omongan Pange, karena jujur gue juga baru tahu soal ini karena lu baru kasih tahu gue kan. Karena kita kan selalu berita yang jelek-jelek aja yang kita tahu kan. Jadi kembali lagi, kayaknya warga Jawa Tengah yang nonton ini mungkin lebih bisa mendebat lah soal wah enggak bang kayak gitu-gitu mungkin ya. Cuma kan kalau kita soal kembali lagi soal lu kan jubir 03 berarti secara nggak langsung. Langsung. Berarti benar secara nggak langsung. Official udah kan udah bilang jubir benar juga udah official. Kenapa tidak ke Pak Anies dan tidak ke Pak Prabowo? Kenapa? Kenapa Pak Ganjar? Tadi kan kalau lu sebutin karena ininya kan, karena ya satu ya dia from no one kayak gitu yang lu jelasin tadi di awal. Tapi kalau lebih alasan yang lebih gimana ya? Kenapa enggak Pak Prabowo dan Pak Anies kenapa? Pak Anies dan juga Pak Prabowo ini adalah 2 orang yang sangat cerdas ya. 2 orang yang menurut gue orang-orang yang berdedikasi untuk Indonesia. Tapi gue selalu melihat gini bahwa nggak ada kan, tidak ada satupun tokoh itu yang nggak berjuang untuk kepentingan Indonesia. Menurut gue semuanya tuh niatnya sama dan baik. Tapi ini soal paradigma dan perspektif, gitu ya. Kita melihat dari sudut pandang mana dan cara terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera itu gimana. Gue merasa bahwa ya tadi ya selain soal vibing, gue ada hal-hal yang tidak gue sepakati dari Pak Anies. Apa itu? Iya, gue bisa bilang bahwa apa yang dia lakukan dalam berpolitik itu mungkin beberapa hal gue tidak srek lah. Apa ini maksudnya kanan nih, jalur kanan waktu itu gitu? Iya, termasuk juga gitu. dengan dulu yang terjadi di DKI, gitu ya. There's nothing against the personality, dalam artian gue tuh kalau ngomongin politik itu gue tidak pernah ngomongin orangnya. Gue ngomongin apa yang dilakukan. Gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomongin personal lah menurut gue. Nah itu buat gue sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang gue percaya. Gitu ya. Sorry gue potong Pak. Lu tadi ngomongin soal personal kan. Tapi Pak Anies, Pak Ganjar nyerang Pak Prabowo itu personal atau enggak kalau menurut lu? Ya enggak lah, udah pasti enggak personal lah. Ini soal yang debat sebelumnya soal pertahanan kan? Iya. Loh itu adalah pertanyaan dari 2 orang warga negara yang sekarang tidak punya jabatan publik apa-apa kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia gitu. Mana yang personal? Itu nggak ada personal-personalnya. Jadi menurut lu tidak personal ya? Sama sekali tidak personal gitu. Balik lagi, ya itu kalau Pak Anies jadi misalnya. Cuman gue menghormati Pak Anies sebagai salah satu intelektual yang sangat-sangat brilian ya. Tapi ya gue tidak cocok dengan garis politiknya gitu. Tapi menurut lu desak Anies berbahaya atau enggak? Berbahaya dalam artian untuk meningkatkan elektabilitas. Gue nggak tahu, gue belum lihat datanya apakah ini korelasinya linear ya dengan elektabilitas. Tapi untuk menawarkan sebuah pendekatan approach yang baru kepada kampanye publik sih menurut gue sih hal yang patut diapresiasi sih kalau buat gue. Iya, karena Pak Ganjar bikin juga akhirnya kan demokrasi. Sebenarnya gini, Pak Ganjar ini sebelum ada ribut-ribut capres-capresan ini, itu secara rutin bahkan dari zaman jadi gubernur bikin sesuatu, ketemu sama warga, ngobrol, dengerin aspirasi mereka. Kita dulu tuh Pak Ganjar tuh
nama acara itu Rembugan. Oh iya, ada dulu. Ada. Tapi memang karena kita melihat ini sebagai sesuatu hal yang natural dan lazim dilakukan, ya kita menganggap itu ya bagus dan biasa-biasa aja gitu kan. There's nothing special gitu kan, ada gubernur ketemu warganya biasa-biasa aja. Tapi memang ketika ini dalam iklim capres kan langsung beda kan penerimaan masyarakatnya ya. Yeah. Gitu. Jadi itu udah sering dilakukan oleh Pak Ganjar gitu, sesuatu yang memang ngobrol-ngobrol aspirasi warga. Itu kalau tadi kita ngomongin Pak Anies ya. Iya. Tapi kalau ngomongin Pak Prabowo, ya gue tidak bisa menanggalkan kerangka berpikir historis gue ketika melihat sosok manapun. Gue menghormati Pak Prabowo sebagai orang yang gue percaya memang ingin melihat juga Indonesia lebih sejahtera dan lebih maju. Tapi gue merasa bahwa ya lagi-lagi gue tidak cocok lah dengan garis politik ya, gitu. Dan juga dengan apa yang Pak Prabowo pernah lalui ya, seperti itu. Nah, lagi-lagi gue merasa bahwa paradigma dan juga perspektif ini sebenarnya sih yang menentukan caranya gimana sih. Kalau tujuan semua orang sama, nggak ada kan capres yang mau punya tujuan yang tidak ingin membuat Indonesia lebih sejahtera gitu, nggak ada. Semua pasti sama gitu kan. Tapi caranya gimana? Dan pendekatannya gimana? Dan siapa yang berada di sekelilingnya? Dan bagaimana rekam jejak orang-orang yang ada di sekelilingnya? Nah, menurut gue itulah kenapa gue mendukung Ganjar. Begitu. Soal Pak Ganjar baper sama komika, sama Kiki. Nggak baper itu. Ganjar Pranowo itu orang yang paling suka guyon, paling sering ketawa gitu ya, paling sering bercanda dan nggak pernah baperan. Perkara bahwa kemarin itu pada waktu Kiki itu ya dia ngomong gitu ya, roasting. Gue tuh kebetulan ada di lokasi. Oh iya. Ada di lokasi. Gue dengar semuanya gitu. Lucu gitu. Dan Pak Ganjar dan Kiki ini kan akrab sebenarnya kan, temenan gitu, Okay. Jadi ketika gue ngedengar gitu kan, ya inilah namanya juga roastingan ya. Jadi ya ada yang tajam banget dan gue ketawa semua sih, tapi gue denger gitu. Dan Pak Ganjar ketawa juga. Gitu. Perkara bahwa itu kemarin ada yang di-cut, gue bisa memastikan itu bukan dari Pak Ganjar. Bukan dari Pak Ganjar. Dari Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak pernah tuh minta-minta ada yang di-cut, ada yang apa, nggak pernah. Ya terus statementnya Pak Ganjar soal kalau baper, kalau kalian boleh mengkritik, roasting saya boleh roasting balik dong gitu. Itu lu nggak ada masalah dengan itu ya? Nggak ada. Tapi kan emang kalau roasting kan gitu kan. Kan di terakhirnya kan pasti subjek roastingannya kan bakal ngeroast balik kan. Iya bakal. Tapi waktu itu Panji pas datang ke sini ngomong soal ya kalau Pak Ganjar yang ngerosting, apalagi dia calon presiden kan membahayakan karir komikanya kan. Enggak lah, enggak. Yang nggak pernah ada cerita ada cerita di mana Pak Ganjar itu dibecandain terus marah. Gitu, nggak ada. Pak Ganjar itu karena orang suka guyon dan orang Jogja kan, dia kan suka Jogja kan, dan suka bercanda kan, jadi pasti dia akan bercandain balik, gitu. Walaupun kadang-kadang orang suka nggak siap dibercandain balik gitu loh, ya kan? Iya gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi lo nggak akan pernah lihat Ganjar itu marah-marah gara-gara ini ya, gara-gara dibercandain tuh nggak akan pernah gitu. Atau bahkan kalau kita ngomongin pada waktu debat gitu kan, udah diserang beberapa kali kayak nggak pernah naik pitam gitu, kecuali ketika dibilang data Anda salah gitu kan. Nah itu gue bisa bilang Pak Ganjar justru merespon salahnya di mana, coba tunjukin yang benar, gitu kan, iya kan. Tapi kan nggak langsung marah-marah dengan bilang bahwa nggak ada kan. Kecuali yang gitu doang kan, yang kayak cuma jadi jurnalis yang kayak gitu-gitu kan. Nah itu lagi-lagi itu guyon, itu bercandaan, dan itu menurut gue itu bercandaan orang Jogja lah gitu. Gue juga ada di situ Pak. Pada waktu itu kan di UGM acaranya kan, gitu. Itu sebenarnya yang lagi disoroti oleh Pak Ganjar itu adalah mismatch antara supply dari dunia pendidikan kepada kebutuhan dunia kerja, gitu. Sebenarnya Pak Ganjar tuh mau menyoroti kenapa orang kuliahnya A, kerjanya B, nggak ada yang salah. Tapi ini punya isu tuh di mana? Dan pada waktu ngomongin soal dunia media, jurnalis, gue juga jurnalis kan dulu kan, kerja di bidang media juga. Lebih dari 50% gue rasa orang-orang yang kerjanya atau kuliahnya ilmu komunikasi, itu kerjanya nggak jadi jurnalis malah.
gitu ya? Iya, nggak jadi jurnalis gitu. Dan banyak juga jurnalis yang kuliahnya bukan komunikasi. Bukan berarti lo harus kuliah komunikasi buat jadi jurnalis, tapi kan jadi penasaran kenapa kejadiannya kayak gitu, gitu kan. Nah, makanya waktu itu dalam konteks ini ngomongin Mbak Nana kan waktu itu kan, iya kan. Itu sebenarnya lagi mengambil contoh aja yang bercanda sebenarnya, kayak ya kali lo bisa ngeceng-cengin Najwa Shihab kan, nggak juga kan. Tapi gimana ceritanya dari anak hukum jadi jurnalis, kira-kira gitu. Nah, orang kan lebih ngelihat pada konteks dimana wah ini merendahkan gitu kan. Padahal yang lagi disoroti itu adalah soal mismatch tadi, gitu, ketidakcocokan, mismatch antara suplai dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Iya, gitu. Soalnya counternya Mbak Nana yang bikin Pak Ganjar diserang kan, karena saya kan ini Pak, gitu-gitu kan counternya. Awalnya dibilang MC, ya kan, lalu dibilang jurnalis gitu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi lagi-lagi titik utama fokus dari omongan itu sebenarnya bukan soal spesifik profesinya, tapi tadi soal mismatch tadi yang gue bilang. Iya. Berarti kalau sebenarnya kalau dari penjabaran lo soal Pak Ganjar dari awal tadi, sebenarnya Pak Ganjar itu ya sebenarnya secara jalurnya dia menuju capres ini bagus dan aman-aman aja kan sebenarnya. Cuma kenapa Pak Ganjar secara vote selalu rendah, Bang? Selalu rendah dalam survei. Dalam survei. Dan ini kalau misalkan 2 putaran kan kabarnya Pak Ganjar mau gabung kubu Pak Anies kan, yang diberitakan kan. Makanya ada pendekatan Pak Anies dengan Ibu Mega dengan apa. Gini, kita melihat dan mengapresiasi sebenarnya berbagai macam survei yang dirilis. Ya, tapi sebenarnya survei-survei itu tuh tidak konklusif, dalam artian angkanya itu bervariasi ya. Nomor 2 sama peringkat kedua dengan peringkat ketiga, yaitu yang nomor 3 dan nomor 1 dan 3 itu menurut gua itu permutasinya semua masih dalam margin of error. Gitu, dan masih bisa ganti itu sebenarnya. Satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil dari segala macam survei yang ada dari lembaga-lembaga yang kredibel adalah pemilu sih kayaknya nggak bakal 1 putaran. Jadi 2 putaran. Itu yang kesimpulan yang bisa diambil. Sisanya itu semua deviasi konklusi. Ya ada perbedaan temuan. Seperti itu. Nah, jadi kalau lo bilang kenapa angkanya di bawah sih, menurut gue angkanya masih sangat fluktuatif sebenarnya. Dan masih akan terus ngegas sampai nanti ke tanggal 14 Februari. Gitu. Nah, walaupun dari temuan data yang kita miliki itu agak berbeda dengan kebanyakan kesimpulan yang diambil oleh publik, oleh media. Kita percaya kalau misalnya pemilu memang 2 putaran. Paslon nomor 3 akan melaju ke putaran kedua. Kalau ya menurut lu, Bang. Gitu. Oh enggak, itu bukan menurut gue, itu menurut temuan data kita gitu. Gitu. Nah, tapi kalau isu misalkan ternyata gabung ke Pak Anies itu gimana kalau dari lu pribadi? Itu sebuah hal yang gue rasa banyak yang ngomongin. Apakah ini wacana? Gue nggak tahu juga. Tapi kalau dibilang akan bergabung sih menurut gue it's too soon to say ya. Karena belum, ya maksudnya kita masih belum injury time nih dalam tanda kutip kan. Kita kan masih bisa berubah-berubah terus nih angka nih. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal angka, pas kita rekaman ini kan baru selesai debat. Dan kita tahu lah bahwa yang Prof Mahfud di apa istilahnya tuh tidak dihargai lah, tidak di respect lah sama Gibran segala macam yang orang netizen beritakan di luar sana. Menurut lu itu akan mempengaruhi elektabilitas nggak untuk pasangan 002? Secara temuan ya, data dari beberapa pakar yang kita ajak ngobrol, gue ajak ngobrol. Sebenarnya itu bisa berpengaruh 2-3% suara mal. Cuma segitu. Untuk nanti menuju yang putaran, maksudnya bisa 1 putaran nggak dengan kejadian kayak gitu? Nggak ngaruh? Jadi itu kan mempengaruhi 2-3-4% suara. Itu bisa turun, bisa naik. Tapi kalau lo lihat debat yang kemarin ya, debat cawapres gitu ya, gue sih nggak tahu ya kalau menurut perspektif lo gimana. Tapi menurut perspektif gue sih, ya gue agak kecewa sebenarnya sama Gibran. Gue agak kecewa karena Presiden Jokowi kan udah bilang bahwa ya kalau debat itu kita ngomongin visi misi aja. Jangan nyerang personal gitu. Tapi rupanya ada yang gue bilang sih ada yang luput mentaati arahannya Pak Presiden. Nah gitu. Nah gue merasa bahwa apa yang ditunjukin oleh Mas Gibran itu kemana pada saat debat itu, mungkin gue sih bilang itu nggak pada tempatnya ya.
gitu. Itu nggak pada tempat. Apa yang dibilang oleh Pak Mahfud itu betul. Dibilang oleh Prof Mahfud itu betul bahwa kita ini lagi ngomong di dalam tatanan kebijakan, bukan trivial, gitu ya, bukan cerdas cermat gitu sebenarnya. Dan Pak Mahfud bilang, saya menghormati Anda sebagai cawapres. Jadi saya akan memberikan pertanyaan yang kurang lebih ya kalau gue parafrasekan nih, gue akan memberikan pertanyaan yang memang selayaknya untuk Anda sebagai cawapres. Gitu. Ya itu ngomongin soal kebijakan. Gitu kan. Karena kan cawapres itu kan soal kebijakan yang dia omongin kan. Gitu, soal policy gitu. Dan Pak Mahfud kan waktu yang Gibran meme-nya yang nyari-nyari gitu, Pak Mahfud kan balas nyari-nyari juga. Jadi kayak dibecandain balik. Cuma kan dibilang itu pertanyaan receh, nggak harus saya jawab. Kenapa kalau pertanyaan receh harusnya Prof Mahfud jawab aja kan? Kalau dia emang bisa jawab gitu, kenapa nggak dijawab gitu? Pertanyaannya gini, pertanyaannya adalah kita kan ngomongin green inflation kan? Iya, inflasi hijau. Iya. Pak Mahfud bilang apa itu green inflation? Dan moderator juga nanya sesuai dengan regulasi tolong dijelaskan. Gitu. Mas Gibran hanya mentranslate pertanyaan tersebut gitu, inflasi hijau gitu. Nah di sini kan menunjukkan intention sebenarnya, niatnya ini apa gitu kan, niatnya ini apa. Kalau memang kita mau ngomongin policy gitu ya, kita mau yang kita menilainya adalah kebijakan, pertanyaannya harus dijelaskan gitu. Kalau cuman sekedar mentranslate ya menurut gue sih itu intentionnya kita nggak mau ngomongin kebijakan gitu. Makanya Prof Mahfud bilang ya kalau pertanyaan kayak gini nggak usah dijawab gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau ngomongin kebijakan ini gitu. Sama seperti yang terjadi di debat sebelumnya yang penuh dengan singkatan-singkatan kan. Ya itu juga sama sih. Menurut gue kita ini mau berdebat kenegaraan ya dalam posisi sebagai capres dan cawapres, atau kita mau hal-hal yang trivial dan tidak substansial gitu sih. Gue kalau perkara bahwa ini ya, perkara tadi apa Mas Gibran nyari-nyari gitu. Gue sih nggak menganggap itu sebagai hal yang gimana-gimana banget ya. Menurut gue ya sebagai gimmick itu ya lucu-lucu aja. Makanya Prof Mahfud juga ngebales kan, gitu kan, dia kan juga ngebales. Menurut gue itu lucu-lucu aja. Tapi memang yang gue sorot itu pertanyaannya sih. Sebenarnya pertanyaannya itu pertanyaan memang menurut gue ya bukan pertanyaan untuk debat cawapres sih. Ya jadi kayak cuma tes beneran pintar gak sih Prof gitu kan ya. Kayak cuma gitu doang ya, bukan jawaban yang mungkin soal kebijakan tadi atau substansial tadi. Walaupun ada satu hal di mana gue juga menyayangkan ya. Gue menyayangkan adalah ketika Mas Gibran bilang kan Pak Mahfud ini profesor. Iya, jadi harus saya tahu. Itu menurut gue menyayangkan itu diomongin sih. Iya, sebenarnya ada beberapa, tapi menurut lu berarti Mas Gibran di sini salah ya? Buat gue iya, buat gue itu tidak pada tempatnya gitu. Itu tidak pada tempatnya. Oke. Nah, berarti soal pertanyaan kan gue udah lempar ke Instagram juga ya. Biasanya sebelum udahan selalu gue cek nih buat orang-orang yang bertanya ke lu Pang. Wah, ini rata-rata nih gue baca-baca dulu nih. Ini gue nggak tahu nih maksudnya apa nih? Apakah Manifeston akan reunian di tahun ini atau ke depannya? Anjir, siapa itu yang bilang? Ada teman gue Bang Obet ya. Obet siapa nih? Ada namanya Robert Winan, dia tuh yang bikin beatnya Yang Lex kan 03 gitu lah. Makanya dia jawab itu. Dulu mau jawab gak itu? Lo tau Manifeston apa gak sih? Gak tau gue. Manifeston tuh grup hip hop gue zaman dulu. Oh gitu. Anjing. Pantesan gue bilang ini Manifesto nih grup hip hop. Grup hip hop gue. Oh, terus mau reunian di tahun ini atau kedepannya? Gue ketemu orang-orangnya juga. Cuman gue masih pengen hip hop lagi sih. Jadi Obet tuh. Ya nanti boleh lah bantuin gue lah. Oh iya, dia kan bikin beatnya yang like. Gue udah bilang sama Lex. Gue bilang, bro, ini kan di 03 rappernya banyak nih kan. Gue turun gunung deh kalau lo mau bikin lagu, gue bilang. Oh gitu. Wah, Manifesto apa? Gue bilang itu Bang Obet. Makanya gue karena gue follow jadi paling atas. Gitu jadi gitu ya Bang Obet ya. Terus ini dari Yuhri Ahcirul, dia bilang tolong minta Pak Ganjar bahas baby nepotism pas debat final. Baby Nepo? Nepo baby maksudnya? Ya mungkin, gue bacanya baby nepotisme. Iya. Minta, kan lu jubir, jadi kan lu bisa kayaknya bilang ke Pak Pak Ganjar gitu. Terus ini Bang Pangnya dicariin Randy sama Febri katanya. Anjing juga nih. Apalagi nih? Kalau nggak usah bahas Ten Hag berproses di MU, tapi lu mau jawab nggak versi lu? MU. Iya, Ten Hag ini kan ada yang nanya nih soalnya sampai kapan Ten Hag akan berproses di MU gitu.
Sekarang masa depannya kan lagi lumayan dirancang nih kan dengan pemilik baru nih ya, ini si Jim Ratcliffe gitu. Ya. MU baru dapat CEO baru dari Man City kan. Iya. Baru dapat. Udah dapet, jadi ya niatnya baik lah, kita lihat aja lah. Oke. Berarti berapa lama lagi bakal berproses nih Ten Hag nih? Ya. Ya cepet lah, setahun. Setahun. Wah, gila dari fans MU nih ya. Lu denger sendiri tuh fans MU. Ini kayaknya udah deh, tanyakan Bung Kemal. Saya mau tahu dengan jelas siapa di negara Republik Indonesia ini penyumbang terbesar kasus korupsi. Tadi kita udah bilang kan, udah kita bahas. Tolong dijawab biar saya nggak pilih partainya, biar fair aja. Ya kita udah bilang kan tadi PDI kan. Ya udah, berarti udah terjawab ini. Udah dijelasin juga sama lu, Pang. Apa lu mau tambahin juga? Tambahin lagi? Enggak kan? Oke, nitip pertanyaan Bang. Misal paslon 03 nggak masuk putaran kedua, ini kayak kita udah bahas juga. Pertarungan antara 01 dan 02 dan PDIP, P3 gabung koalisi perubahan. Kira-kira Bu Mega, Mbak Puan, Pak Ahok dan kawan PDIP mau nggak ya turun gunung demi memenangkan Anies? Kalau mau benar-benar gokil sih. Ini kira-kira mau nggak tuh? Gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa ngejawab on behalf of mereka ya. Oke. Tapi menurut gue sih akan menarik memang untuk melihat kepentingan-kepentingan yang berbeda tapi satu tujuan ini kalau dalam satu barisan sih. Itu ya. Berarti kalau ini pertanyaan saja, kalau 03 nggak lolos 2 putaran, Bang Pange berikutnya arahnya kemana? Berarti ke perubahan? Enggak. Terus? Gue ngikut Pak Ganjar. Oh, berarti kalau Pak Ganjar ikut Pak Anies, ikut? Gue ikut Pak Ganjar pokoknya. Kemana gitu aja. Pokoknya itu ikut. Ya ikut Pak Ganjar pokoknya gitu ya. Oke, ini apalagi nih? Bang mau tanya, oke udah Anies versus Prabowo berlabuh kemana? Ya tadi ikut Pak Ganjar udah dijawab nih. Rata-rata gitu kok pertanyaannya. Kira-kira apakah ada kemungkinan dominasi dari ketum partai lagi nggak jika terpilih Pak Ganjar? Lagi-lagi ya, ini balik ke tadi yang kita omongin. Memangnya ada dominasi dari ketum partai sekarang? Di era Pak Jokowi kan nggak tetap. Kekuasaan paling supreme, paling tinggi adanya di presiden sesuai dengan negara kita gitu. Gitu. Berarti udah terjawab tuh ya. Berarti tadi kita juga sempat bahas juga kan soalnya. Rata-rata memang pertanyaan soal U20 kok. Jadi kayak coba malah tanya Pange alasan Pak Ganjar nolak Israel pas Piala Dunia U20 kenapa gitu, tadi udah dijawab. Alasannya jelas kenapa ya? Ya udah dijawab soalnya kan Israel. Nah, ini tadi mungkin ini nih yang tadi kita bahas soal sepak bola Israel. Soalnya kan Israel ini lolos dari bulan Juli 2022 setelah menjadi runner up Piala Eropa U19. Sedangkan Pak Ganjar nolaknya di bulan Maret 2023. Soalnya kalau menunjuk soal konstitusi butuh waktu 8 bulan supaya sadar gitu. Bilangnya gitu. Ya, lagi-lagi gue akan bilang hal yang sama. Yang membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia itu bukan Ganjar Pranowo. Gitu. Berarti udah nggak ada debat lagi tuh. Gue juga tadi udah dengar penjelasan lu juga, jadi udah. Nah, ini nih terakhir nih. Kok jadi buzzer 03 Bang? Bukannya kemarin targetnya jadi sekjen PSSI? Ada yang nanya gitu. Satu, gue bukan buzzer ya. Ya Jubi. Tadi udah dibilang Jubi. Gue adalah bagian dari tim pemenangan. Soal yang lain-lain itu ya urusan lain lah. Berarti udah jawabannya gitu dong Bang ya. Ya sisanya soal elektabilitas tadi kita udah bahas. Jadi semua pertanyaan kalian tuh sudah dibahas semua sama Pange. Buat kalian yang lagi nonton sekarang, terutama tadi ada warga Jawa Tengah juga. Misalkan ada warga Jawa Tengah yang mau komen di bawah, komen aja, silakan dipotong-potong aja ini podcastnya buat bahan kalian berdebat. Dan thank you Pange udah mau datang Bang. Sehat-sehat terus, semoga Pak Ganjar lanjut putaran kedua. Kalau enggak ya lu ikut Pak Ganjar kemana aja kan pokoknya.